Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Baiman, senang sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kisah nyata atau cerita Islami yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami akan menceritakan kisah tentang karomah Habib Lutfi yang membuat nenek siluman meminta ampun. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya adalah seorang ulama karismatik di Indonesia yang dikagumi banyak orang. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya mempunyai karomah yang istimewa yang diyakini adalah wali Allah. Kabarnya ada sejumlah karomah beliau yang dimiliki dan jarang diketahui banyak orang. Sifatnya yang karismatik dan rendah hati bersahaja hingga dihormati semua orang. Habib Lutfi bin Yahya saat itu adalah ulama yang berpengaruh besar di Pekalongan yang memiliki banyak jemaah di tanah air. Habib Lutfi bin Yahya selain ulama besar, beliau juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2019 sampai tahun 2024. Konon Habib Lutfi bin Yahya ini memiliki banyak karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang diungkapkan kepada banyak orang. Karomah adalah hal atau kejadian di luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Ada beberapa karomah Habib Lutfi bin Yahya yang sempat populer di media sosial, seperti didatangi rombongan jin dari planet, menyembuhkan kaki lumpuh seorang pemuda yang bertobat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun kali ini kita akan membahas satu karomah Habib Lutfi, yaitu membuat seorang dukun atau sebut saja nenek siluman yang meminta ampun. Nenek siluman yang pernah menyekap Gus Samsudin, sampai sekarang belum bertaubat. Nenek siluman ini merupakan salah satu dukun pemujaan Dajjal yang meresahkan dan mempunyai banyak korban. Banyak orang yang berkata bahwa dukun ini tidak pernah terkalahkan dan belum ada yang mampu mengalahkannya. Tetapi kenyataannya dukun ini pernah meminta ampun kepada Habib Lutfi karena hal ini. Pada waktu itu Habib Lutfi diundang untuk mengisi acara pengajian di tempat kampung nenek siluman itu. Setelah pengajian selesai, Habib Lutfi mendapat kabar ada salah satu warga yang sakit keras di kampung itu. Lantas, mendengar kabar buruk itu, Habib Lutfi beserta para rombongan berniat untuk menjawab keadaan warga itu. Setelah sampai di rumah warga itu, Habib Lutfi melihat seorang lelaki parubaya yang terlentang lemah dan tidak berdaya. Sebenarnya, Habib Lutfi sudah tahu bahwa lelaki itu merupakan korban guna-guna. Kemudian hampir berhenti berkata kepada keluarganya, kenapa tidak dibawa berobat ke rumah sakit saja? Namun keluarganya berkata, tidak mempunyai biaya untuk membawa berobat, mau makan saja abah kami masih sulit, kata keluarganya tersebut. Namun Habib Lutfi berkata, jikalau soal biaya tidak usah terlalu dipikirkan, yang penting ia bisa sehat, insya Allah saya tanggung biayanya, kata Habib Lutfi. Namun keluarga itu menangis terseduh-seduh mendengar jawaban yang diberikan Habib Lutfi. Akhirnya para keluarga sepakat untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Namun sebelum berangkat, Habib Lutfi membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran di samping lelaki yang sakit itu. Konon, ayat yang beliau bacakan adalah ayat-ayat ruqyah. Berselang kurang lebih 20 menit terus membacakan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba mereka didatangi oleh siluman, dan siluman itu sambil menangis dan meminta ampun kepada Habib Lutfi. Rupanya khodam nenek siluman itu tidak tahan dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Habib Lutfi. Nenek siluman itu tidak henti-hentinya meminta ampun sampai Habib Lutfi menghentikan bacaannya. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda tadi langsung sembuh seketika. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.